Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما بعد. Hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perkara yang akan dilakukan oleh setiap manusia itu semuanya sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan oleh Allah, program Allah sudah kering. Kepastian Allah tidak akan dirubah lagi. Begitu juga seluruh kegiatan manusia, umur manusia, rezeki manusia, di mana dia mati, di mana dia lahir, kapan akan dibangkitkan, kemudian bagaimana nasibnya di mahsyar, bagaimana nasibnya di mizan, masuk surganya Allah ataupun masuk nerakanya Allah, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, fa'alun lima yurid. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Bukti tentang keberadaan Allah di atas dunia ini, bukti kudratullah yang ada di atas dunia ini adalah tidak semua niatan kita akan terkabul, tidak semua cita-cita kita akan terkabul. Semua orang ingin kaya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebagian kaya, sebagian miskin. Semua orang inginkan dia sehat terus tanpa sakit, tetapi Allah menghendaki sebagian sakit, sebagian sehat. Semua orang menghendaki bahwa tidak ada masalah ekonomi dalam kehidupan mereka, tetapi Allah menghendaki sebagian ada masalah, sebagian tidak ada masalah. Semua orang menghendaki dia ingin hidup muda selama-lamanya, tetapi Allah menghendaki ada bayi, ada muda, ada tua, kemudian ada kematian. Berarti di atas rencana kita ada zat Allah. Di atas cita-cita kita ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kefahaman terhadap zat Allah, sifat-sifat Allah ini merupakan murni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepandaian seseorang tidak harus menyebabkan orang ini kenal kepada Allah. Kejeniusan seseorang tidak harus menyebabkan orang ini takwa kepada Allah. Tokoh-tokoh ilmuwan, mereka ini jenius, pembuat rumus-rumus matematika, rumus-rumus fisika, kimia, ahli teknologi. Tetapi urusan tauhid mereka tidak mengenal kepada Allah. Mereka menyembah berhala, menyembah yang lebih hina daripada dia. Orang-orang Jepang ini terkenal pandai, jenius. Kendaraan yang kita pakai produksi mereka, mobil yang kita pakai produksi mereka, teknologinya canggih. Tetapi urusan tauhid, orang Jepang ini sangat-sangat bodoh. Mereka menyembah matahari. Mereka punya Tuhan cuma 12 jam saja. Lepas maghrib Tuhan mereka hilang. Paginya Tuhannya muncul sampai maghrib, maghribnya hilang kembali. Otaknya jenius, pemikirannya canggih, tapi urusan tauhid mereka tidak tahu apa-apa. Orang-orang barat dikatakan teknologinya canggih, bisa kemana, ke sana kemari, tetapi urusan tauhid mereka sangat tidak tahu. Mereka menyembah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, yang bukan menciptakan mereka. Maka jamaah yang mulia, perlu diutusnya ribuan nabi ke atas dunia ini
untuk memberitahu kepada manusia bahwa di balik kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Di balik kenikmatan dunia ada kenikmatan akhirat. Di balik kesengsaraan dunia ada kesengsaraan akhirat. Di balik kehidupan dunia yang sementara ada kehidupan yang selama-lamanya. Yang menerima ajakan ini mereka selamat, yang tidak menerima ajakan ini akan menyesal selama-lamanya. Jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas manusia mati bukan selesai masalah. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai siapa penciptanya. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala siapa nabinya, dan dia akan ditanya bagaimana dia hidup di dunia, dengan cara Islam atau dengan cara selain Islam. Siapa Tuhan dia, siapa nabi dia, dan bagaimana dia cara hidup Nabi Muhammad atau cara hidup selain Nabi Muhammad SAW. Kalau pada pertanyaan pertama selamat, maka pos-pos selanjutnya akan selamat sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, kubur adalah raudhah min riyadil jannah, satu taman awal daripada taman-taman surga. Dalam sebuah hadis disebutkan, kalau seseorang mukmin beliau bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Dia menjawab Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Maka dia mengatakan, malaikat mengatakan, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Ini yang belum pernah kawin belum bisa. Yang sudah kawin bisa membayangkan. Pengantin baru itu tidak tidur. Kelihatannya seperti tidak tidur, sampai pagi tidak tidur mereka. Ujuk-ujuk mensubuh, lalu subuh kok cepat pancen begitu nikmatnya orang pengantin baru. Lah begitu juga orang iman ketika dia diperintah oleh malaikat, nom kana makin arif, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Ketika dia sedang menikmati kehidupan semacam itu, tiba-tiba datang hari kiamat. Kenapa kok cepat datang hari kiamat? Saya masih menikmati kehidupan alam barzah. Ini dalam satu riwayat. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, apabila seorang mukmin beliau bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Nabi Muhammad, agamaku Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan luas kubur 7 35 meter kali 35 meter. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ngirim satu bidadari, awal dari bidadari, yang akan memberikan kepada dia seuntai kalung yang terbuat daripada butiran mutiara-mutiara. Ketika disampaikan kepada si mayit, maka tali daripada mutiara terputus. Kemudian bidadari ini membungkukkan badannya, mengambil satu butiran daripada mutiara ini. Si mukmin memandang bidadari, tiba-tiba hari kiamat. Di tengah memandang bidadari, ternyata hari kiamat. Ini kalau orang iman. Kalau dia pertama kali sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka berarti pos-pos selanjutnya akan lebih mudah. Akan tetapi, na'udzubillah min dzalik, kalau pos pertama dia ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Dia cuma mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Maka dia akan dipukul oleh malaikat dan terbenam di dasar bumi sampai 35 meter, 70 hektar. Kemudian akan diangkat lagi, ditanya lagi, dipukul lagi sampai hari kiamat. Ini baru muqaddimah siksa. Permulaan siksa bagi orang-orang yang mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, kubur bagi orang kafir adalah hufratun min hufari jahannam. Satu lubang siksa
daripada lubang-lubang siksa sampai nanti di neraka jahanam. Kalau dikubur dia disiksa, alamat di mahsyar dia akan disiksa, kemudian di mizan dia akan disiksa, di sirat dia akan disiksa, sampai nanti akhirnya masuk neraka jahanam selama-lamanya. Maka jamaah yang mulia, orang yang pandai ini adalah orang yang membawa ilmu untuk menyelamatkan pos-pos ini. Dia diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Kemudian akan melampaui kehidupan yang selama-lamanya. Kunci diberi kesempatan oleh Allah diperoleh di dunia ini. Kalau dia mendapat kunci semacam ini, nanti dia akan selamat selama-lamanya. Tetapi kalau di dunia dia terlena, lalai terhadap kehidupan agama, sehingga tidak membawa kunci ini, nanti dia tidak akan bisa membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada seorang masyayikh, salah satu masyayikh beliau mengatakan, ilmu ini ada dua. Nanti ada ilmu yang bisa membuka khazanah Allah, ada ilmu yang tidak bisa membuka khazanah Allah. Ilmu yang pertama kata beliau, ilmu made in langit, buatan langit. Kemudian yang kedua ilmu made in bumi, buatan bumi. Ilmu made in bumi ini beliau contohkan seperti ziraah, pertanian, sinaah, perusahaan. Kemudian ilmu-ilmu mengenai cara mengobati orang, kedokteran, cara menghasilkan uang, ilmu mengenai perdagangan, ilmu mengenai bela diri. Ini ilmu-ilmu made in bumi. Ilmu ini akan dia pakai sampai nanti dia mati saja. Selepas kematian, ilmu ini tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia guru SH, sabunnya putih mungkin, yang paling tinggi sabunnya apa enggak tahu saya. Kemudian ilmu SH ini akan bermanfaat sebelum dia mati. Selepas nanti dia mati, berhadapan dengan mungkar nakir, tidak ada itu istilah. Dia bisa mengobati orang, bisa nyuntik, bisa macam-macam. Ilmu ini akan dia manfaatkan sebelum dia mati saja. Selepas kematian, kemudian bertemu mungkar nakir, ilmu ini tidak ada gunanya sama sekali. Ilmu pertanian juga begitu. Tidak ada orang dikubur cocok tanam, tidak ada. Tidak ada orang dikubur jualan siwak, juga tidak ada. Ilmu semacam ini akan sampai sebelum dia meninggal. Kemudian yang kedua, ilmu yang diciptakan oleh Allah kiriman daripada langit, yaitu ilmu para nabi, ilmu para rasul, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Ilmu ini akan dia gunakan baik dia di dunia, di sakaratul maut, dikubur sampai nanti sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya orang-orang yang dikasih umur 60 tahun oleh Allah hanya sibuk dengan ilmu yang pertama ini tadi. Dia tidak mengetahui ilmu langit, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ilmu dunia ini, ilmu yang ciptaan manusia, kalau disentuhkan dengan ilmu langit, maka akan bermanfaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat, beliau pekerjaannya petani, kebun di Madinah. Ketika berkebun kemudian panen, maka ilmu di dunia ini yang dia dapatkan cara nanam pohon kurma, dia sentuhkan dengan ilmu langit. Hasil daripada kebun ini sepertiga untuk fisabilillah, sepertiga kembali modal, sepertiga untuk infak anak dan istrinya. Maka ilmu dunia yang dia sentuhkan dengan ilmu langit ini dapat berkah dari langit, sehingga teman-temannya tidak dapat air hujan, beliau sendiri dapat hujan daripada langit Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain yang diperoleh oleh sahabat daripada Rasulullah SAW, ini ilmu yang bermanfaat
di dunia sampai di akhirat. Ada seorang ulama, beliau ini satu ketika lupa masuk WC, tidak memakai ilmu langit. Ilmu langit masuk WC ini harus dengan kaki kiri. Dia masuk WC lupa dengan kaki kanan. Maka setelah selesai qada'ul hajah, kegiatan seperti biasanya, malamnya beliau tidak bisa bangun sholat tahajud. Besoknya juga tidak bisa bangun sholat tahajud. Sampai kurang lebih 40 hari dia tidak bisa sholat tahajud. Maka ulama ini risau. Biasanya saya ini mudah untuk sholat tahajud, tetapi kenapa saya kok selama 40 hari tidak bisa sholat tahajud? Maka beliau minta pendapat ulama-ulama di sekitarnya, pak yai di sekitarnya. Tolong saya ini di istikharah ini. Kok tidak bisa sholat tahajud itu apa sebabnya? Ini para wali ini kalau minta istikharah, kalau tidak bisa amal agama itu minta istikharah. Kalau kita ini kan enggak, kalau mau nikah baru istikharah, mau mendirikan toko baru istikharah, mau nikah baru sholat sama pak yai, mau minta jimat-jimat. Tetapi ulama zaman dahulu istikharah kenapa tidak bisa sholat tahajud? Ini teman-teman yang sudah niat IPB 5 tahun yang lalu, paspornya sudah mati 2 kali, itu mestinya minta diistikharah. Kok tidak bisa berangkat? Itu kenapa? Dosa apa yang saya perbuat sehingga Allah tidak ridho saya berangkat ke IPB? Kemudian ulama-ulama di waktu itu istikharah. Hasilnya itu ringkasnya, wahai fulan, ada satu amalan sunnah yang mungkin engkau tinggalkan. Dari amalan itu menyebabkan Allah tidak ridho sama kamu. Maka ulama ini mikir-mikir, oh iya, mungkin saya pernah masuk WC dengan kaki kanan. Padahal ilmu Allah masuk WC dengan kaki kiri. Istighfar, tobat kepada Allah, masuk WC dengan adab, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk sholat tahajud kembali. Begitu juga jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berasal dari langit ini ilmu yang menyebabkan manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di mahsyar dia akan mengetahui cara menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nabi pernah bersabda dalam kitab Mishkat disebutkan, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun tahabba fillah. Rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini salah satu asbab seseorang untuk dapat naungan nanti di hari kiamat. Kemudian salah satunya seorang laki-laki yang zikir kepada Allah khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang duduk sendirian di waktu malam, ingat kepada Allah tanpa terasa air matanya keluar. Ini pun salah satu asbab seseorang dapat naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama mengatakan karena orang yang duduk sendiri itu biasanya terbebas daripada sifat riya, sifat pamer terhadap makhluk. Sendiri tidak ada melihat kecuali Allah, kemudian dia menangis terseduh-seduh mengingat akan dosa-dosa dia, sehingga air matanya keluar, maka ini menyebabkan nanti dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mulia, kalau kita sudah mengetahui semua sudah diprogram oleh Allah, diputuskan oleh Allah, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, maka salah satu sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat menerima. Dalam hadis Mishkat disebutkan,
Allah ini dalam mengatur rezeki yang berupa harta dengan ilmu, manusia dibagi 4. Yang pertama, oleh Allah dikasih harta dan ilmu. Sugih nggih ngalim. Sugih nggih hafid Quran. Kemudian dia menggunakan hartanya sesuai dengan ilmunya. Infakkan fisabilillah, membantu orang-orang fakir miskin, membantu orang yang keluar fisabilillah, untuk bangun masjid, untuk macam-macam fisabilillah. Maka sabda Nabi, orang pertama ini derajatnya adalah khairul manazil, sebagus-bagusnya derajat. Kaya, ilmunya mendalam, menggunakan harta sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat gelar khairul manazil, sebagus-bagusnya derajat di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini oleh Allah tidak dikasih rezeki harta, tetapi dikasih rezeki ilmu. Ini mungkin kebanyakan kita, ilmu banyak, harta tidak punya. Dengan ilmu dia, maka dia punya niat, ya Allah, seandainya aku punya harta seperti yang pertama, aku akan berbuat seperti orang yang pertama tadi. Maka orang kedua ini derajatnya sama dengan yang kedua, khairul manazil. Kalau ini sugih pun, pokoknya sing yang PB pun kalau berangkat ke jalan, kalau sangoni jalan berusaha bayar pun. Duit betul duit, tapi niatnya gak ada. Kalau ini sugih pun yang markas berusaha betul, halapan nampan berusaha. Kalau gratis itu ganteng. Punya ilmu langit, tetapi oleh Allah tidak dikasih rezeki. Seandainya dia dikasih rezeki harta oleh Allah, akan dia gunakan seperti yang pertama. Maka sabda Nabi, orang semacam ini derajatnya sama dengan yang pertama, khairul manazil. Begini awal ini ketika hari dokter pasti nomor kali ini. Sudah hari munasib lah. Nah aku sugih lu tak pakai tak aja di kabeh gratis pun. Untuk tak bayar. Ini nomor kali. Terus kemudian yang nomor 3, sabda Nabi, ada orang yang dikasih rezeki harta oleh Allah, tetapi tidak dikasih rezeki ilmu oleh Allah. Karena dia tidak mempunyai ilmu langit, maka dia menggunakan harta sesuai dengan nafsu dia sendiri, terserah. Yang halal dia infakkan, caranya pun cara dengan yang haram. Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, dimakan semua. Maka orang yang ketiga ini sabda Nabi, tingkatannya syarrul manazil, sejelek-jeleknya derajat. Kemudian yang keempat, naudzubillah, sabda Nabi, seseorang tidak dikasih rezeki ilmu oleh Allah dan tidak dikasih rezeki harta oleh Allah. Harta tidak punya, ilmu juga tidak punya. Miskin dan ilmu juga tidak punya. Karena dia tidak mempunyai ilmu langit, maka dia punya niat, seandainya saya kaya, saya akan berbuat seperti yang ketiga tadi. Kalau saya kaya, saya akan mendirikan bioskop. Kalau saya kaya, akan mendirikan bank-bank. Kalau saya kaya, akan mendirikan macam-macam tempat maksiat. Kalau seandainya kaya, dia tidak kaya dan tidak punya ilmu, tetapi derajatnya sama dengan yang nomor 3, syarrul manazil, sejelek-jeleknya derajat. Maka jamaah yang mulia, karena semua sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta kayyis wal ajiz kata Nabi. Sampai kecerdasan dan otak yang tidak cerdas pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang semacam ini menerima takdir Allah, inilah hamba yang mukmin. Sabda Nabi, la yu'minu ahadukum, seseorang tidak beriman dengan sempurna sampai dia punya kepahaman. Ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah
pasti akan mengenai kamu. Sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah pasti tidak akan mengenai kamu. Orang yang dalam hatinya punya yakin semacam ini berarti imannya telah sempurna. Makanya orang iman itu tidak ada sifat iri, itu tidak ada. Orang punya sifat iri karena imannya tidak sempurna. Bagaimana dia bisa iri? Dia sudah dapat jatah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah dapat jatah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jatahnya adil sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia iri? Bagaimana dia akan berbuat kemaksiatan? Bagaimana dia akan hibah pada orang lain kalau imannya sempurna? Maka jemaah yang mulia, iman yang sempurna ini akan menimbulkan sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang mulia walaupun sedikit akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ngirim sahabat Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman, beliau ngasih hidayah, ya Mu'adz, akhlis amalaka lillah yakfikal qalil. Wahai Mu'adz, dalam setiap amalan beramalah karena Allah, sedikit sudah cukup. Akhlis amalaka lillah yakfikal qalil. Sabda Nabi, orang yang sedekah setengah biji kurma karena Allah, kemudian diterima oleh Allah, nanti oleh Allah akan dipelihara. Biji kurma akan dipelihara membesar sampai sebesar gunung Uhud. Kemudian nanti dia kiamat oleh Allah disetorkan pada orang ini. Ya fulan, ini sedekah kamu. Ya Allah, saya cuma sedekah sebesar biji kurma. Saya tidak pernah sedekah sebesar gunung Uhud. Maka kata Allah, engkau beramal sedikit karena Allah, aku pelihara sampai sebesar gunung Uhud. Bagaimana kalau orang itu beramal besar dan karena Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak bisa dibayangkan. Maka jemaah yang mulia, kita hidup di atas dunia ini hakikatnya tujuannya satu saja, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Akan ditanya oleh Allah, berhadapan dengan Allah satu persatu bila terjemah. Tidak ada penerjemah. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan kehidupan akhirat sebelum datangnya kehidupan akhirat. Yang pinter itu yang sholat jam 3 dahulu sholat tahajud. Niku yang pinter. Yang pinter itu nek sholat subuh berjamaah, niku yang pinter. Yang pinter itu nek wayahe tigang dinten, merga tigang dinten, niku yang pinter. Yang pinter itu mboten kok yang pinter murid mboten. Gak kena kita skill ya alhamdulillah murid taulid mboten niku mboten pinter niku. Yang pinter kita skill menang berangkat itu baik yang pinter. Yang pinter itu nek tim tabel rugi teng makalah langsung siap ngape omahe. Saya siap kita skill berangkat 3 hari sekarang juga. Itu yang pinter. Tiang pinter itu tiang sing seluruh amalannya untuk persiapan kehidupan akhirat. Itu tiang mandi. Tiang sing boten pinter niku tiang sing amalane boten saged tuju tenggene akhirat. Niku tiang sing boten pinter. Pramila Ibnu Mas'ud ngendikaken dalam kitab Mishkat, bila kepada tabi, wahai tabi'i, man kana mustannan falyastanna biman fatmat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai para tabi'i, kalau engkau ingin mencontoh, contohlah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang hidup ini tidak henti daripada cobaan-cobaan. Bulan ini semangat, bulan depan tidak semangat. Mudanya semangat, tuanya tidak semangat. Mudanya tidak semangat, sebelum meninggal dunia semangat. Masih kena cobaan-cobaan. Maka dari Mas'ud, kalau kau ingin mengambil contoh, falyastanna biman qadmat. Ambillah contoh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi. Abarruhum quluba,
Sahabat itu dari sifat ati ini paling baik. Sahabat itu mboten pegel kali tiyang niku, mboten gandeng niat megel tiyang niku sahabat itu. Sahabat itu setengah-setengah amalannya, kalau beliau mau tidur, yang dolim kepada saya sudah saya ampuni semua. Yang hibah pada saya sudah saya ampuni semua. Yang ingin buat kesalahan sama saya sudah saya ampuni semua. Saya menghadap kepada Allah, tidak ada rasa dalam hati untuk sowan kepada Allah. Abaruhum quluba, paling saya manani. Wa a'maquhum ilma, sahabat itu paling jeru ilmu. Paling dalam ilmu sahabat. Sahabat itu enggak ada ilmu langit yang mereka praktikkan dalam kehidupan sehingga timbul orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sahabat. Makanya yang kita ngendikan itu kadang-kadang yang hati-hati. Sahabat itu kan ya kebanyakan bodoh-bodoh, tidak bisa pandai baca tulis, masih masih pinter saya kan tamatan SMA, sahabat kan bisa sekolah. Ini kok hati-hati banget. Sahabat itu memang tidak bisa baca tulis kebacaannya, tapi sahabat itu ulama, memahami sabda Allah, memahami sabda Nabi dari lubuk hatinya. Ini sahabat. Ada seorang sahabat sholat di kebunnya, sholat sunnah. Ketika sedang sholat, maka beliau terlihat ada burung yang hinggap di pohon-pohon kebunnya, dari satu ranting ke ranting yang lain. Begitu asiknya sahabat melihat burung yang terbang ke sana kemari ini, sampai beliau lupa rakaat sholat. Maka selepas salat beliau susah sowan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sholat, kemudian terlena dengan keadaan kebun-kebunku, sekarang kebunku fi sabilillah. Ini sahabat. Sahabat itu enggak ada sifat a'maquhum ilma. Ilmunya sing paling dulu. Wa aqalluhum taqallufa. Sahabat itu. Sahabat itu uripe apa adanya. Apa adanya sahabat itu. Kadang-kadang berjalan tidak pakai sendal, sahabat biasa. Kadang-kadang sahabat pakai kuda yang paling bagus, juga biasa. Sahabat kadang-kadang berpakaian jubah yang mewah, biasa. Sayyidina Umar pakai jubah yang bertambal-tambal, juga biasa. Naik keledai juga biasa. Naik unta juga biasa. Jalan kaki juga biasa. Makan mewah, sahabat juga biasa. Tidak pernah makan, sahabat juga biasa. Kehidupannya apa adanya. Kalau ada yang dimakan, tidak ada yang tidak dimakan, itu sahabat. Maka sahabat ini, karena kehidupannya apa adanya, sahabat ini generasi yang paling menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya tidak sombong, yang miskin juga tidak iri, ini sahabat. Orang lama juga berkorban, sahabat baru juga korban. Yang kumpul lama dengan Nabi juga korban, yang kumpul baru dengan Nabi juga korban. Ini sahabat. Apa adanya. Kemudian Allah mengatakan, kalau engkau ingin mengambil jalan yang lurus, maka ambillah jalan ini. Jalannya orang-orang yang telah meninggal dunia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan sahabat. Maka kehidupan sahabat ini kehidupan contoh untuk kaum muslimin, dijadikan tauladan sampai akhir hayat ini. Bi ayyihi muqtadaitum, dengan siapa saja engkau tiru sahabat siapa saja, maka dapat hidayah. Pramila sampaikan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita keluar fisabilillah, dengan usaha dakwah di dalam dakwah ini ada barokah yang begitu banyak. Jadi kata para ulama, berkah itu artinya apa? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Terus tambah kebaikan, itu barokah. Makan lauknya tidak enak, setelah makan sholat jamaah semangat, itu barokah.
lauknya enak, panggang, selepas makan semangat tahajud, itu berarti barokah. Ketika punya sepeda motor itikaf, berarti sepeda motornya barokah. Ketika punya mobil datang ke markas juga itikaf, berarti juga barokah. Jalan kaki tidak itikaf, berarti juga tidak barokah. Di melampau bukan barokah. Barokah itu sekedhik kata tambah ketainan. Makanya kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat kita ini, kebanyakan doa-doa minta barokah. Kalau kita melihat orang kawin, maka disunahkan membaca doa barakallahu lakuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua suami istri. Kalau kita mau makan, maka didoa sama Nabi disuruh doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah sebagian rezeki yang telah Kau berikan kepada kami dan jauhkan kami daripada neraka jahanam. Melihat orang nikah suruh minta barokah, kita mau makan suruh minta barokah. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Atau kama qala fil hadis. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Berkah, berkah, berkah. Umur sedikit tetapi hasilnya banyak. Itu namanya barokah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Nabi wafat tahun 10 Hijrah. Bersuhbah dengan Nabi cuma 3 tahun saja Abu Hurairah. Kumpul dengan Nabi cuma 3 tahun saja. Tapi kumpul dengan Nabi yang cuma 3 tahun, ini kehidupan Abu Hurairah sangat berbarokah. Beliau ini termasuk di antara sahabat yang paling banyak hadisnya. Kurang lebih 5.000 hadis. Sampai sahabat-sahabat yang lama itu yang sudah awal-awal itu merasa ragu dengan Abu Hurairah. Karpon baru kok itu apalah kayak piye. Islam tahun 7, Nabi tahun 10, berarti kan cuma 3 tahun. Pak apalah itu 5.000 hadis piye. Aku sing karpon lama 6 sifat gak apa. Karpon lama ini gak sebutkan bukan oleh taklim pagi. Mana khusus sih mau. Mengenai kata taklim mesti menurut gak apa 6 sifat. 6 sifatnya 6 sifat model lama nih, kalau model baru bukan apa-apa. Lah bulan itu karpon enggak, itu 3 tahun. Tapi hadisnya gak salah 5.000 hadis. Maka beliau mengatakan, memang benar, saya ini karpon baru, kumpul dengan Nabi cuma 3 tahun. Tetapi, wahai orang-orang Ansor sama Muhajir, apa kamu tidak tahu, saya ini tidak punya anak, tidak punya istri, dan tidak punya keluarga. Kamu orang-orang Medina sibuk dengan perkebunan kamu. Lah kamu orang-orang Muhajir sibuk dengan pasar-pasar kamu. Lah saya tidak sibuk apa-apa. Saya ini hanya sibuk ikut Rasulullah saja. Suhbah dengan Nabi saja. Kemana Nabi pergi, saya pergi. Sehingga satu ketika Nabi sedang ceramah saya, ngasih mau itu, waktu itu yang mendengarkan sahabat cuma sedikit. Dan waktu itu bahayanya penting. Kanjeng Nabi bahayanya penting tadi. Siapa yang mau membeberkan selendangnya, kemudian nanti saya peluk selendangnya, tidak akan lupa selama-lamanya hadisku. Nah, udah itu sing Milan itu sedih, langsung Abu Hurairah kuat ya Rasulullah. Mungkin jamin ada itu pun mantuk, dan pun itu penting banget. Penting itu mau sing perkara-perkara sing tenggal nanti boten wonten, makane pun mulai dengan. Dan itu kudu wonten iki. Sapa ngerti batu pun itu wali lewat hidungane dari wali dari kan nggih. Oh betul. Bayang tubuh itu perkara yang penting. Sedikit bermutu ketika seorang mengatakan doanya kabul oleh Allah Subhanahu wa taala, lah kita pasti gak ada.
Siapa yang ikut bayat subuh, surga firdaus semua. Kita pas di rumah. Nah, Abu Hurairah ini ketika Nabi bayar, yang hadir tidak banyak, sedikit. Maka Abu Hurairah, ini selendang saya Rasulullah, ini selendang saya. Maka dipegang sama Nabi, dikasih dari Nabi, kemudian dipeluk sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, selepas itu satu kalimat pun tidak saya lupa di benak saya daripada Rasulullah. Itu namanya kehidupan barokah. Kehidupan yang sebentar, tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lama, Abu Bakar radhiyallahu taala umurnya sama dengan umurnya Nabi. Tahun wafatnya sama dengan tahun wafatnya Nabi. Bahkan dikubur di samping Nabi Abu Bakar. Nabi sudah 63 tahun, Abu Bakar sudah 63 tahun. Meninggal hari Senin, beliau juga meninggal hari Senin. Dikubur di samping Nabi. Kehidupan yang panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi mengatakan, seandainya imannya seluruh umat Islam ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka imannya Abu Bakar ternyata akan lebih berat dibandingkan imannya orang lain. Karpun lama, hidupnya panjang, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu umurnya panjang sekali. Anas bin Malik ini jadi khodimnya Nabi ketika umur 10 tahun. Di dalam nikah Nabi. Ketika Nabi wafat, beliau umur 20 tahun. Jadi khidmat sama Nabi selama 10 tahun. Umur 20 tahun Nabi meninggal dunia. Satu ketika Sayyidina Anas ini khidmat sama Nabi. Kemudian Nabi senang, kemudian Sayyidina Anas minta doa, ya Rasulullah doakan aku. Maka Nabi berdoa, Allahumma akfir malahu wa waladahu waghfir lahu. Ya Allah, perbanyak harta Anas dan perbanyak anaknya Sayyidina Anas, keluarga Anas, dan ampuni dia nanti di hari kiamat. Ini kehidupan yang berkah. Khidmat dengan Nabi 10 tahun, tapi keberkahannya sampai nanti di surga. Sayyidina Anas ini umurnya lebih dari 100 tahun. Kemudian kaya, hartanya banyak, rumahnya banyak, anak cucunya banyak. Sayyidina Anas ini. Sampai beliau mengatakan, saya ini bercucuku sendiri sebanyak 40 orang. Mbahnya masih hidup, cucunya sampun mati. Panjang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah yang mulia, kehidupan sahabat ini kehidupan yang panjang juga barokah, kehidupan yang pagi masuk Islam sore meninggal juga barokah, kehidupan yang mula awal masuk Islam sampai akhir juga barokah. Karena kehidupan mereka dicontohkan, diikutkan dengan kehidupannya Rasulullah SAW. Lihat sekarang kesempatan kita ini dikasih umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kehidupan kita, kehidupan yang barokah. Ada yang jadi kartun sudah umur 70 tahun. Umurnya nanti 70 tahun lebih 2 bulan. Berarti 2 bulan bagaimana bisa barokah. Ada orang jadi kartun umurnya 20 tahun. Kalau dia umur 60 tahun berarti masih ada waktu 40 tahun. Bagaimana 40 tahun bisa barokah. Ada orang jadi kartun sejak lahir karena bapak ibunya kartun. Nanti kalau umurnya 70 tahun berarti 70 tahun bagaimana biar barokah. Nah, kehidupan biar barokah, kata sahabat, fal yastanna biman qad mat, contohlah dengan orang yang sudah mati, yaitu sahabatnya Rasulullah SAW. Maka jamaah yang mulia, usaha dakwah ini usaha bukan untuk meraih jabatan bukan. Usaha dakwah juga bukan usaha untuk meraih kedudukan juga bukan. Tetapi usaha dakwah, usaha menyebabkan orang takut kepada Allah, doa hanya kepada Allah, ingin kehidupan akhirat mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seorang ulama memberikan contoh hasil usaha dakwahnya Nabi.
zaman Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Satu ketika Ibnu Umar ini berjalan dalam suatu perjalanan melewati padang pasir. Maka di tengah padang pasir beliau ketemu anak kecil, belum balik waktu itu, dan budak, bukan orang merdeka, belum balik. Anak ini mengembala kambing. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Nah, jualah kambingmu satu kepada saya." Maka anak ini mengatakan, ini masih kecil, mungkin belum sekolah anak ini, masih kecil. Lah ini bukan milik saya. Lah milik siapa? Ini milik tuanku. Lah tuan kamu kan tidak melihat. Mau cuma satu dari ribuan kambing kan tidak terasa kalau kehilangan. Nanti kalau kamu ditanya tuan kamu, bilang saja serigala memakan kambing itu, kan selesai masalah. Ini sahabat namanya Tabi lari ini, anak kecil ini, langsung matanya merah. Gimana? Kamu kok bisa bilang nanti kalau ditanya tuan saya kambing dimakan serigala itu bagaimana? Fa'aina Allah. Lah Allah itu tempatnya di mana kok kamu nuduh bohong itu? Kemudian Ibnu Umar mengatakan, kamu milik siapa? Milik fulan. Dibeli semua, kambing dibeli, kemudian anak dibeli semua, dimerdekakan semua, kemudian kambing yang dikasih kepada anak kecil lagi. Ini hasil didikan, hasil dakwah. Satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau lagi rosah keliling rumah-rumah di Medina. Maka di satu sudut kampung beliau mendengar percakapan antara ibu dengan putrinya. Keluarga ini menjual susu. Ibunya mengatakan, "Nak, kamu campur susunya dengan air, nanti biar labanya banyak." Kata putrinya, "Ini kan sama Umar, tidak boleh." Kata ibunya, "Umar kan tidak melihat, kan tidak ada Umar." Maka putrinya yang masih perawan ini mengatakan, "Fa'aina Allah." Lah Allah, gimana kok saya suruh bohong mencampur susu dengan nomor jenis air itu bagaimana? Maka Sayyidina Umar ketika mendengar percakapan dua orang ini, beliau pulang rumah, bilang sama putranya, "Salim, kamu datang ke rumah itu, di sana ada gadis, kamu kawini dia. Kalau tidak mau nanti saya sendiri akan kawin, kamu kawini dia." Maka Salim langsung datang ke rumah gadis tadi, kemudian nikah atas dasar takwa. Dari pernikahan ini lahirlah Sultan Umar bin Abdul Aziz, yang jadi khalifah nomor 5 menurut sebagian ulama. Ini didikan Nabi hasil dakwah ketika seseorang mencoba kehidupan Nabi. Generasi tabi'in, Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, itu termasuk tabi'in. Beliau ini selama 40 tahun sholat isya dengan subuh, wudunya satu. Berarti selama 40 tahun tidak pernah tidur dan tidak pernah buang hajat malamnya itu. Berarti tidak pernah menyentuh istrinya juga sampai 40 tahun. Itu generasi tabi'in. Hasil dakwah semacam itu. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika orang-orang sedang musyawarah untuk memilih khalifah, maka beliau sembunyi di gunung bersama kambing-kambingnya dan unta-untanya. Maka Ibnu Umar mencari mana ini saat ini. Ini kan masalah mubasyarah ini. Ini mesti layak jadi khalifah, jadi pimpinan. Maka beliau sembunyi dicari sama Abdullah bin Umar. Saat manusia sekarang sedang musyawarah siapa pimpinannya, kok kamu sendiri bersembunyi di sini? Harusnya kamu ke sana, dia jadi pimpinan. Maka saat, "Ya bunayya, wahai anakku, aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang soleh, yang takwa dan tidak terkenal." Ini hasil dakwah. Hasil dakwah. Hasil dakwah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika diangkat jadi khalifah, maka beliau menangis. Ini hasil dakwah. Karena beliau mengetahui di balik pimpinan
ada amanah, ribuan amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di balik dia jadi pimpinan, ada ribuan amanah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mulia, apapun keadaan kita saat ini, bagaimana kehidupan Nabi ada dalam kehidupan kita. Kalau kita seorang berdagang yang baik, kata Nabi, berdagang yang baik itu nanti bersama syuhada wasiddiqin, bahkan para nabi. Pedagang yang jujur itu bersama para nabi. Nabi itu pernah memberi contoh cara dagang yang baik ketika beliau di Syam. Ketika beliau belum diangkat jadi nabi, masih mendagangkan dagangannya Khadijah. Beliau kalau dagang itu paling cepat laris. Salah satu caranya, beliau berkata kepada pembeli ini, saya beli barang ini harganya 10 dinar. Kamu mau ngasih laba saya berapa? Saya ngasih laba setengah saja, kalau silakan ambil. Saya beli barang ini 20 dirham. Kamu mau memberi laba aku berapa? Oh, saya ngasih laba kamu 5 dirham saja. Berarti 25. Saya beli kuda ini harganya 100. Kamu ngasih laba saya berapa? Itu perdagangan Nabi. Nah, kalau orang-orang kita itu begitu itu, subhanallah itu pun. Terus ini sing ngenyang itu pun kuatah. Ini kalau tidak kamu tidak bisa berikan. Khusus harga spesial untuk kamu. Padahal dari pagi tidak ada yang datang itu pembeli. Tadi dia sudah beramai-ramai orang datang ke sini. Satu ketika Nabi meneliti pasar di Medina, di satu tempat penjual kurma. Maka Nabi ngecek barang kurma yang dijual itu. Nabi masukkan tangan beliau yang mulia di dalam tumpukan kurma. Nah, yang di dalam itu basah. Kalau basah itu mutunya tidak bagus. Yang bagus itu di luar, yang kering itu di luar. Kemudian Nabi memasukkan tangannya, diambil kurma yang basah. Beliau mengatakan, wahai sahabat, ini apa? Kok kamu tahu di dalam itu apa? Ini kan kurma jelek, harusnya jangan taruh di dalam. Taruh di luar, biar memberitahu ini barang yang tidak baik. Yang baik kamu tampakkan di luar, yang jelek juga kamu tampakkan di luar. Itu berarti pedagang yang baik. Pedagang yang baik nanti bersama Nabi, bersama syuhada, bersama siddiqin. Petani yang baik juga begitu. Petani yang baik juga begitu. Petani yang baik dalam kitab Daud disebutkan itu tidak mencuri air milik tetangganya. Ini gilir itu tak jam. Gilir saya 1 jam. 1 jam 5 menit berarti yang 5 menit itu tidak baik. Gilirnya 2 jam, mintanya 2 jam setengah itu yang setengah jam tidak baik. 2 jam, 1 jam, ini berarti petani yang baik. Dia menggunakan ilmu pertaniannya disatukan dengan ilmunya Rasulullah SAW. Maka hasilnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau dia jadi pimpinan yang baik. Nabi pernah bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, salah satunya imamun adil, pimpinan yang adil nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mulia, usaha dakwah ini hasilnya adalah kehidupan Nabi dan kehidupan sahabat. Hasilnya dakwah, kehidupan Nabi, kehidupan sahabat, kehidupan orang-orang soleh. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sebelum meninggal dunia menangis. Maka didatangi oleh seseorang, kenapa engkau menangis Abu Hurairah? Beliau mengatakan, aku menangis karena qillatul zat, bekalku sedikit. Wa siddatus safar, dan perjalanan sangat berat. Padahal ini khosimi kanjeng Nabi, penghafal hadis terbanyak kanjeng Nabi, tapi beliau menangis ketika meninggal dunia merasa amalnya kurang. Dan jarak perjalanan sangat jauh untuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka jamaah yang mulia, kata para masyayikh, sesungguhnya yang harus banyak membaca istighfar itu adalah karbun dan jaminan. Yang seharusnya banyak istighfar itu adalah orang-orang yang telah kenal usaha dakwah. Sehingga istighfar kita bisa menjaga amal-amal kebaikan kita. Tahajud kita dijaga dengan istighfar kita. Keluar kita 4 bulan dijaga dengan istighfar kita. Sehingga nanti kita sowan kepada Allah, amal kita tetap terjaga, bahkan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha dakwah ini sama yang mulia, kita jauhi perkara-perkara yang menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah sehingga orang-orang tidak suka kepada usaha dakwah. Perkara-perkara yang ittifaq menurut ulama. Jadi kalau kita sudah keluar 4 bulan, ditanya mengenai hukum, kita tidak tahu, bilang aja saya tidak tahu. Tanya sama Pak Ustaz. Kalau kita ditanya terkait dakwah, kalau tidak bisa, tanya sama Ustaz. Sehingga nanti tidak pernah fitnah. Ya ada satu tempat, gara-gara kita keliru dalam ngomong, ada salah teman kita keliru ngomong, sampai orang-orang ini membuat satu keputusan bahwa jemaah sampai ini masih tidak baik. Sholat kalau pakai baju koko, baju takwa itu katanya tidak sah. Dan itu ngendikan kita Pak di kontor dengan itu diberikan. Dan baju dolim itu betul sah Pak Yai. Baju dolim itu sebuti. Baju dolim itu baju cuma gambarnya artis bintang film lagi sholat itu betul sah. Nah baju takwa itu sah. Dan itu betul pakai jubah betul sah. Yang paling saya betul jubah. Betul-betul jubah dia sah mau. Oh berarti tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Maka jemaah yang mulia, sekarang usaha dakwah ini sudah tersebar kemana-mana. Ulama sudah mulai senang dengan usaha dakwah. Orang-orang tua sudah mulai senang dengan usaha dakwah. Maka bagaimana orang-orang dakwah ini meningkatkan sifat, meningkatkan pengorbanan hati-hati ketika kita berbicara, sehingga nanti pembicaraan kita tidak jadi bumerang terhadap usaha dakwah. Maka jemaah yang mulia, pertemuan-pertemuan malam Jumat, kemudian pertemuan-pertemuan di jur-jur halaqah, begitu juga pertemuan di masalah-masalah kita, mudzakarah bagaimana kita semua ikuti, sehingga pemahaman kita terhadap usaha dakwah ini pemahaman yang komplit. Insyaallah ya. Kita pernah ingat satu saya daripada mas saya, pada jur ulama, beliau mengatakan, kalau engkau berjalan melihat ada orang bangun masjid, maka bacalah alhamdulillah. Jangan sampai engkau mengatakan bisanya cuma bangun, tidak bisa ngisi. Membangun itu orang sholat jauh, podo mawon. Takmir nopon, takmir abidal. Kalau ada orang bangun masjid, alhamdulillah, orang-orang sudah menyiapkan rute jamaah 3 hari. Saya tidak usah bangun, sudah ada membangunkan, tinggal memakai saja. Kalau ada orang di masjid jamaah yang besar, alhamdulillah orang-orang sudah menyediakan tempat istimah atau jurus halaqah. Kami tinggal minta izin saja, tidak usah bayar. Sehingga nanti ucapan orang-orang dakwah akan diterima oleh orang-orang, oleh masyarakat. Maka jamaah yang mulia, kita terus belajar, terus kurban, terus mudzakarah, terus meningkatkan diri kita, sehingga nanti kehidupan kita mirip kehidupan sahabat. Kehidupan kita mirip kehidupan para tabi'i yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah baik. Makanya 4 bulan itu tidak cukup. 4 bulan tidak cukup. Ada seorang kiai tanya, Ustaz, kalau sudah 3 hari katanya imannya tidak sah. Nah, jadi mendikan sih mungkin kalau jenengan itu, kalau ada 3 hari tidak sah ya, harus 3 hari baru imannya sah. Kemudian dijawab Pak Yai, jenengan ingin model dakwah Nabi siapa? Model dakwah Nabi Muhammad, apa model dakwah Nabi Nuh, apa model dakwah Nabi Isa, apa Nabi Ibrahim? Kalau dakwahnya Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Bukan 3 hari Pak Yai, 940 tahun. Kalau Kanjeng Nabi
awet diangkat jadi nabi sampai meninggal dunia itu dakwahnya umatnya nabi. Berarti Pak Yai harusnya dari sekarang sampai mati itu Pak Yai, tidak 3 hari. Berarti tidak ada waktu 3 hari, 3 hari itu permulaan. Yang nanti pada akhirnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 4 bulan itu step pertama, tahap pertama untuk mengenal usaha dakwah. Dan kata para ulama, sebagaimana kita membaca syahadat, itu berarti tahap pertama untuk mengenal usaha dakwah adalah keluar 4 bulan. Orang kalau sudah baca syahadat, nanti ada permintaan daripada Allah. Ada zakat, ada haji, ada puasa, ada macam-macam. Kalau sudah baca syahadat, syahadat itu kata para ulama seperti ijab qabul dalam nikah. Kalau kita sudah mengatakan qabul nikah, saya terima nikah kamu, itu ada terusannya. Bukan itu saja, tidak. Terusannya qabul itu bikinkan rumah, ngasih uang, ngasih beras, ngasih pakaian, ngasih macam-macam. Itu terusannya qabul. Kalau itu sunnah, kalau seneng mau kalau qabul itu mau. Lepas itu tidak ada terusannya. Itu sama dengan orang baca syahadat tok, tidak pernah sholat. Itu tidak usah lama-lama, intinya mesti minta cerai itu. Nah, orang yang akan mengenal usaha dakwah ini mesti keluar 4 bulan. Keluar 4 bulan langkah pertama untuk mengenal usaha-usaha dakwah. Ini sebagian mahasiswa mengatakan 4 bulan itu ada 10% daripada 60 tahun. Ya 2,5 jam, 10% daripada 24 jam. Kemudian 3 hari, 10% daripada 30 hari. Kemudian 40 hari, 10% daripada 60 hari 1 tahun. 4 bulan ini 10% daripada 60 tahun umur kita. Makanya kalau kita keluar 4 bulan, itu berarti 10% dari kehidupan kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ngelamar usaha dakwah dengan 4 bulan, nanti ada permintaan selanjutnya sampai hari kiamat, sampai mati, sampai nanti kita ketemu Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Kemudian jamaah yang mulia, Nabi ini Allah hantar bukan di tanah Arab saja. Nabi Allah hantar untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Akan tetapi Nabi ini ketika beliau masih hidup hanya beberapa tempat saja, Taif, Hunain, Mekah, Mesir dan sebagainya. Ke negeri-negeri jauh ini diteruskan para sahabat. Begitulah Sa'iliyah rahmatullah alaih. Ketika beliau usaha dakwah hanya beberapa tempat saja, beberapa negara saja, tidak sampai ke negara-negara yang jauh. Nah, jamaah selepas Sa'iliyah ini meneruskan perjuangan Sa'iliyah rahmatullah alaih. Begitu juga kalau kita keluar di tempat-tempat yang jauh, ini berarti kita meneruskan perjuangan Nabi, perjuangan sahabat, perjuangan Sa'iliyah yang belum sempat ke tempat tersebut. Misalnya ya, di Amerika itu ada satu namanya Honolulu. Honolulu. Coba aku gantian pundi, betul betul ada satu namanya Honolulu. Ini katanya Mas, Honolulu itu bahasa Arab kan Mas ini. Satu jemaah dari Saudi dikirim ke Amerika. Di zamannya siapa Allah alam. Melewati laut pakai perahu sampai pantai. Kemudian banyak mutiara-mutiara di situ. Di sahabat sebelum menginjakkan ke pantai beliau mengatakan loh, di sini banyak mutiara di sini, guna lu'lu katanya mereka. Di sini ada lu'lu banyak sekali, mutiara banyak sekali. Lah kalau orang Amerika itu pelo kabeh, tidak bisa guna lu'lu, akhirnya Honolulu diroskan. Jadi orang Arab itu bikin mereka apa Honolulu mereka. Akhirnya guna lu'lu, di sana banyak lu'lu. Torik Junjat itu bikin Spanyol, Jabal Torik, kalian yang kafir di area Gibraltar, Olam ini bukan pakai. Wali Songo itu sudah sampai ke masjid-masjid di daerah Jawa ini, sehingga ada desa namanya Kauman. Di sisa masjid Jawa sudah ada desa Kauman. Itu dulu buatan wali semua. 40 orang keluarga yang khusus untuk menghidupkan makom di Masjid Jami. 40 keluarga.
ngamini doanya para wali. Dan imamnya itu dikasih bengkok, dikasih tanah. Bengkoknya lebih luas daripada lurah. Saat ini kan kiai betul betul bengkok. Si betul betul lurah mawon. Makanya sing betul lurah kuasa, sing betul kiai betul betul. Ono bengkok ini gede. Lah kauman itu untuk kumpulnya orang-orang yang ingin mendengarkan gayanya para wali. Akhirnya dibuat lapangan, kemudian mesinnya besar, ada pohon beringin. Kalau nanti kepanasan biar berteduh di situ. Itu para wali begitu, menjelajah dari kampung-kampung untuk menyebarkan agama ini. Nah kita ini meneruskan perjuangan Wali Songo ke tempat-tempat yang belum dilalui oleh mereka. Insya Allah ya. Makanya usaha dakwah ini tidak kehabisan rute. Rutenya itu seluruh dunia. Yang kehabisan itu kehabisan jamaah itu kehabisan. Nek rute itu kuatah lah, rute itu. Rute seluruh dunia. Semua masjid rute Jumat Akhir. Semua masjid rute jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mulia, pertama kali untuk menimbulkan pikir alam, kita keluar negeri jauh. Negeri jauh itu bukan kok jadi waduh itu mboten, Pak. Negeri jauh itu perbandingan dekat dengan jauh itu saja. Kalau Iran saya itu dekat, kalau agak jauh itu jauh gitu saja, bukan kok terjauh, terus nanti begini itu mboten. Negeri jauh itu kalau dibandingkan dengan yang dekat itu jadi jauh gitu saja. Maka untuk menimbulkan pikir alam ini, pertama kita saja ke negeri jauh. Kemudian nanti yang kedua, yang belum pernah ke IPB, bagaimana ke IPB? Kenapa kok mesti IPB? Kok tidak ke tempat yang lain? Kata Maulana Ahmad Las, beliau mengatakan, biar kita nanti ada rasa kurang ketika melihat orang-orang yang korban dari lahir sampai mati. Kalau kita kumpul dengan teman-teman satu mahalah, itu kadang-kadang kita merasa lebih banyak korban. Kartun 4 bulan, kartun lama, IPB 2 kali, haji ping 5, lainnya 3 hari. Kalau kita pergi IPB, nanti kita akan mengetahui orang pulang itu dimusyawarahkan di markas 27 hari, yang 3 hari pulang ke rumah. Di markas setengah tahun, yang setengah tahun makomi. Di markas 8 bulan, yang 4 bulan dimusyawarahkan di rumah. Di markas setiap tahun tidak boleh pulang kecuali hari raya saja. Itu pun dimusyawarahkan. Kalau diizinkan pulang dia pulang, tidak diizinkan pulang jangan pulang. Nah mungkin jenazah IPB itu akan tahu orang-orang semacam itu. Oh berarti saya ini bukan apa-apa dalam usaha dakwah ini. Berarti masih kurang banyak. Kita akan tahu orang-orang yang dulunya profesi dunia berbalik total jadi alim hafiz. Ada orang pilot, supir motor mabur, pilot. Kenal dakwah beberapa bulan, terus pokoknya saya mau mondok. Bikin cuti, bikin pensiun dini, biar dipensiunkan. Tidak boleh, belum waktunya pensiun. Buat cuti lagi, nggak bisa. Akhirnya beliau ini pura-pura gila. Kita edan, gila, sampai ke direktur, kan gila kan nggak bisa nyopir pil, nggak bisa motor mabur. Nanti kalau nyopir kan jatuh semua, sudah dikeluarkan dari sini. Setelah dikeluarkan sehat. Itu sudah tua, itu sudah punya keluarga. Kemudian ngaji 8 tahun, ngapal Quran, kemudian jadi alim hafiz. Sekarang hidupnya untuk markas, hidupnya untuk agama. Kita akan menunggu orang-orang semacam itu. Khidmat markas kalau di sana antri boleh apa enggak? Saya mau ke markas. Sudah berapa bulan? Belum. Jangan dulu. Sama-sama markas. Makomi hidup enggak? Belum. Pulang dulu. Sama markas. Nah makanya dari mana? Keluarga bagaimana? Sudah ada yang ngurusin belum? Belum. Pulang dulu.
Sehingga agama itu kelihatan mahal. Untuk khemah markas ngemis-ngemis agama itu. Berarti kita ini belum apa-apanya. Untuk khemah markas, orang markas ngemis-ngemis di rumah kita. Itu pun kita belum datang-datang ke markas. Berarti kan kita belum ada apa-apanya, Pak. Dibanding mereka, dibanding masa-masa dakwah. Makanya kita perlu keluar 4 bulan negeri jauh IPB. Insya Allah, ya. Maka bagi bapak-bapak yang ada niat keluar negeri jauh, selepas keluar IPB, silakan berdiri menuju ke bangunan sebelah selatan. Yang mau ke negeri jauh, dengan Pak Nur Samsi atau Pak Muhammad, dengan Ustaz Sil, dengan Pak Zubair, monggo. Yang sudah pernah ke IPB, kemudian niat negeri jauh, silakan berdiri. Mungkin tanggal 22 Juni, mungkin Agustus ini di Jakarta. Monggo, Pak. Yang pernah ke IPB, niat negeri jauh. Niat negeri jauh. Bahasa tidak menjadi hambatan, pengalaman tidak menjadi